Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dan senang sekali pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam program Talkshow Interaktif. Dan kali ini telah hadir di studio kita narasumber Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tabalong. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak M. Nur Rifani. Warahmatullahi wabarakatuh. Salim. Oke, selamat pagi. Apa kabar hari ini Pak Pani? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Saya panggil Pak Pani aja Pak ya. Siap. Oke. Baik Pak Pani, mungkin tema kita kali ini yang kita bahas pada pagi hari ini adalah yang sedang rame-ramenya atau yang lagi rame-ramenya dibahas di masyarakat ataupun di media sosial terkait kewenangan penanganan jalan yang ada di Kabupaten Tabalong. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke tema kali ini, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, di Dinas PUPR itu ada berapa bidang sih Pak, dan kemudian menangani bidang apa aja Pak dari bidang-bidang ada di Dinas PU tersebut Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Kabupaten Tabalong dan sekitarnya. Alhamdulillah pada kesempatan baik ini kami diberi kesempatan oleh Radio Tabalong untuk menyampaikan beberapa hal terkait kewenangan jalan, terkait dengan tupoksi kami. Dan pada kesempatan baik ini kami akan menyampaikan terkait tupoksi dulu. Nah, jadi bahwasanya untuk PUPR sendiri ini terdiri dari beberapa bidang sebenarnya. Yang pertama adalah bidang bina marga. Ini adalah untuk menangani jalan dan jembatan serta drainase di jalan kabupaten. Yang kedua adalah Cipta Karya. Cipta Karya menangani untuk air minum, kemudian untuk IPAL atau IPLT, nah kemudian sanitasi lainnya seperti MCK, kemudian juga drainase. Kemudian yang ketiga ada bidang sumber daya air. Bidang sumber daya air ini menangani adalah terkait dengan jaringan-jaringan irigasi ataupun terkait dengan pintu-pintu air di seluruh Kabupaten Tabalong. Kemudian yang berikutnya adalah bidang penataan ruang. Penataan ruang ini adalah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembangunan, yaitu di mana lahan ataupun peruntukan lahan ini diatur dan dilakukan rekomendasi tata ruang oleh bidang penataan ruang. Kemudian yang terakhir adalah bidang jasa konstruksi, yaitu bagaimana di bidang konstruksi ini adalah untuk membina para pelaku jasa konstruksi Kabupaten Tabalong, dan juga selain itu juga memastikan bahwasanya kegiatan-kegiatan konstruksi Kabupaten Tabalong ini adalah juga sesuai dengan mutu dan kualitas yang diharapkan. Nah, jadi itu yang kami lakukan di PUPR. Jadi bidang-bidang itulah yang kami diberi kewenangan dan tupoksi kami. Saya kira itu. Oke, berarti ada 5 bidang Pak ya di Dinas PUPR. Betul sekali. Oke, kalau boleh ulun-ulangi, ada bidang bina marga, Cipta Karya, SDA, penataan ruang, dan jasa konstruksi Pak. Betul. Oke, mungkin sedikit Pak terkait program kegiatan dari masing-masing bidang itu tersebut sendiri Pak, gambarannya Pak seperti apa untuk tahun 2020 ini Pak? Ya, jadi untuk 2020 tentunya Dinas PU ini kan adalah dari melakukan kegiatan-kegiatan merupakan visi misi Pak Bupati dan Wakil Bupati. Nah, kami dalam melaksanakan visi misi tentu mengacu kepada visi misi pimpinan kita. Nah, karena itu langkah-langkah kita lakukan tentunya adalah mewujudkan visi misi Pak Bupati. Nah, untuk bidang-bidang marga tahun ini adalah kami tetap seperti yang diarahkan dan diharapkan Pak Bupati adalah untuk menata kota kita ini. Nah, salah satunya tetap kita melakukan pengembangan trotoar ataupun trotoar di daerah Mabuun-Maburay tetap akan kita lanjutkan, karena ini juga akan merupakan cikal bakal kota kita nantinya. Kemudian juga dalam rangka pembangunan Tanjung Grand City, kita juga sesuai arahan Pak Bupati adalah akan melakukan pembangunan jalan baru di Tanjung Baru. Nah, jadi dari Maburay nanti menuju daerah
Tanjung Selatan atau Tanta. Nah, jadi itu yang akan kita lakukan khusus di bidang marga. Juga terkait jembatan-jembatan, ada beberapa jembatan yang akan kita lakukan perbaikan ataupun pembangunan baru, seperti jembatan gantung di Hapalah, kemudian jembatan gantung di daerah Kapar juga terus kita lakukan lanjutannya untuk pekerjaannya. Nah, kemudian juga dalam rangka untuk daerah terisolir juga tetap akan dilanjutkan pada tahun ini. Nah, sedangkan untuk kegiatan di bidang cipta karya, kita juga dalam rangka mensupport Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabalong yang baru ya di Maburay, kita akan membuat jaringan pipa distribusi khusus untuk rumah sakit ke arah rumah sakit. Nah, tahun ini kita lakukan. Tahun kemarin kita sudah support PDAM dengan membangun IPA 100 liter per detik. Nah, mudah-mudahan ini juga untuk pelanggan perkotaan akan bisa dipenuhi karena sudah kita bantu IPA 100 liter per detik di IPA Blimbing ya. Nah, kemudian juga dari SDA juga kita akan terus juga membenahi mall dalam rangka mendukung Smart City dan mall pelayanan publik. Juga kita akan membenahi terus ya kelengkapan dari MPP. Nah, ini kita akan lanjutkan sesuai arahan Pak Bupati. Nah, jadi itu yang untuk cipta karya. Sedangkan untuk sumber daya air tentunya kita mensupport pertanian ya. Jadi pertanian baik di daerah utara, tengah dan selatan, kita akan terus melakukan perbaikan jaringan-jaringan irigasi, kemudian perbaikan pintu air dan pembangunannya, serta juga nantinya kita harapkan ada normalisasi sungai yang dilakukan di SDA. Kemudian untuk jasa konstruksi, kami tahun ini akan mengembangkan sistem yang baru ya, sistem manajemen jasa konstruksi, di mana nanti dengan adanya sistem ini kita harapkan nanti tenaga kerja kita juga yang sudah bersertifikat bisa terdata di sana. Kemudian juga selain tenaga kerja juga para pengusaha juga terdata online langsung. Nah, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini bisa dipantau dengan sistem online langsung. Nah, jadi sistem ini yang kita kembangkan, mudah-mudahan dalam tahun ini juga akan sudah bisa kita terapkan. Kemudian juga yang tak kalah penting, kami bekerjasama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian PU ya di Banjarmasin, kita akan terus mensertifikasi tenaga-tenaga tukang. Nah, jadi tenaga tukang kita ini akan disertifikasi agar kita bisa memastikan bahwasanya tukang-tukang kita ini nantinya merupakan tukang yang sudah profesional. Nah, jadi kita akan sertifikasi bersama dengan balai, kemudian juga pelaksana jasa usaha juga kita sertifikasi, sehingga diharapkan mereka ini nantinya bersinergi antara tukang yang sertifikat, pemimpin perusahaan juga bersertifikat, sehingga mereka nanti menghasilkan produk dari konstruksi yang berkualitas dan sesuai kuantitasnya. Nah, jadi itu langkah untuk jasa konstruksi. Kemudian untuk tata ruang, kita terus mengembangkan sistem informasi tata ruang kita, Simtaro. Kami sudah mengembangkan itu. Nah, terus kita akan benahi lagi, terus kita perbaiki sehingga nanti sekarang pun sudah bisa diakses ya Simtaro dengan sistem online, dan kita harapkan nanti kita sempurnakan nanti sampai berbasis Android, sampai ada pengaduan semua, sehingga nanti harapan kita pelayanan kami dalam bidang tata ruang, bidang jasa konstruksi, dan juga terkait dengan adanya laporan-laporan terkait kerusakan kegiatan bisa dilaporkan secara online langsung semua. Nah, saya kira itu langkah-langkah yang kami terus lakukan agar nantinya pelayanan terhadap masyarakat akan semakin baik ke depannya. Oke. Banyak sekali Pak ya program dan kegiatan yang tersebar di masing-masing bidang Dinas PUPR Kabupaten Tabalong. Betul sekali, Mas. Nah, untuk bidang Bina Marga misalnya Pak, ini kan terkait dengan penanganan jalan dan jembatan itu kan masuk di bidang Bina Marga. Betul. Nah, mungkin untuk dari jalan sendiri Pak dulu Pak, jalan misalnya itu kan ada pembagian kewenangan antara jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Betul. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan Pak, jalan mana saja yang masuk kewenangan APBD kabupaten, provinsi, sama APBN Pak. Baik, terima kasih Mas. Jadi kita tahu bahwasanya walaupun posisi jalan jembatan berada di kabupaten, tapi sebenarnya jalan jembatan ini ada kewenangan-kewenangannya. Nah, jadi kewenangan yang pertama adalah kewenangan jalan nasional. Nah, jadi artinya semua jalan nasional yang ada di Kabupaten Tabalong ini dipelihara, ditingkatkan ataupun dibangun oleh
Balai Jalan atau Kementerian PUPR. Nah, jadi itu. Adapun ruas jalannya adalah dari Tabur ya, batas Amuntai menuju Kelua. Nah, Kelua menuju Pasar Panas Barito Timur, kemudian Kelua menuju Mabuun ya, Mabuun. Nah, jadi tepian ini tepian ke Mabuun, kemudian Mabuun menuju Batu Babi atau batas Kaltim. Nah, kemudian Mabuun menuju Dahai atau batas Balangan. Nah, itu merupakan jalan-jalan nasional. Berapa kilometer itu Pak totalnya Pak? Ini hampir 100 km ya, hampir ya, jadi hampir 100 sekitar itulah, sekitar 70 kilometeran itu. Iya. Nah, kemudian selanjutnya adalah jalan provinsi. Jalan provinsi adalah kewenangan penanganan untuk pemeliharaan, peningkatan, pembangunan dilakukan oleh provinsi. Nah, provinsi ini ruas jalannya adalah dari Warukin menuju Tanta menuju Sulingan ya, kemudian terpotong di Jalan Dam Kota kita, kemudian dilanjutkan dari Hikun menuju ke arah Mahi ya, Mahi menuju Harwai menuju daerah Bongkang menuju ke arah ke Morawia. Nah, jadi itulah jalan-jalan yang merupakan kewenangan provinsi ini, hampir 30 km lebih ya. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya adalah jalan kabupaten. Jalan kabupaten ini SK-nya adalah dari Bapak Bupati terakhir tahun 2016, yaitu nomor 188/300/2016, bahwasanya jalan kabupaten ini terdiri dari 249 ruas. Nah, jadi banyak sekali ruasnya dengan panjang 904 km. Nah, jadi sangat panjang Mas. Jadi kalau kita total sebenarnya jalan kabupaten di tempat kita ini hampir lebih dari 1000 km. Iya. Nah, jadi kalau kita analogikan dengan Banjarmasin Jakarta, ini sama sebenarnya, Banjarmasin Jakarta itu sekitar 1000 km. Jadi sangat luas, sangat panjang. Nah, tentunya memang karena sangat luas dan panjang ini tentu memang perlu penanganan yang ekstra, kemudian perlu memang untuk pengawasan yang lebih banyak lagi karena sangat luas sekali. Okay. Nah, jadi kemudian tentunya harapannya ya penganggaran tentu harus lebih banyak lagi karena memang luasnya dan panjangnya jalan yang kita harus bina dan kita tangani, saya kira itu. Oke, untuk saya perjelas lagi Pak, untuk yang mungkin terlewat tadi untuk di jalan PHM Nur itu Pak, itu masuk kewenangan jalan nasional Pak ya? Betul, jadi dan kesempatan baik ini kami sampaikan juga sesuai juga harapan, kemudian karena memang jalan Haji Muhammad Nur ini adalah jalan sentral ya, jalan tengah kota kita. Nah, yang pertama yang kita lakukan pemerintah adalah mengusulkan bagaimana jalan Pangeran Muhammad Nur ini bisa dilakukan perbaikan. 2 tahun memang sudah dilakukan perbaikan, tapi kan sedikit-sedikit saja yang dilakukan mereka. Pertama di depan kantor Polres ya, dan sampai ke kantor Perindak ya. Jadi memang karena yang ditangani mereka juga panjang ya, mereka menangani ke Kaltim juga, ke arah Kaltim, kemudian menangani ke arah Dahai. Nah, tahun ini alhamdulillah berkat doa dan dukungan dan kesabaran kita semua, pemerintah kabupaten mengusulkan, alhamdulillah disetujui. Jadi insya Allah pada tahun ini akan dilakukan penanganan overlay pengaspalan di Jalan Pangeran Muhammad Nur. Jadi total semua akan dilakukan penanganan. Nah, insya Allah artinya bahwasanya apa yang diharapkan, dihajatkan kita semua, Jalan Pangeran Muhammad Nur bisa mulus, kemudian bisa diaspal ulang lagi. Saya kira insya Allah akan segera terwujud. Nah, saya kira doa-doa kita alhamdulillah bisa terkabulkan pada tahun ini. Nah, seperti juga yang harapan kita dulu di Jalan Mabuun ke arah Majelis Abah Guru Danau. Nah, ternyata kan alhamdulillah juga ditangani mereka. Jadi insya Allah kalau ini tahun ini diselesaikan mereka, insya Allah ruas jalan dari tepian, artinya ya kan tepian menuju Mabuun menuju arah Kaltim kan, Majelis Guru Danau sudah clear semua untuk jalan-jalan dalam kota. Saya kira itu. Oke, jadi intinya kepada masyarakat perlu bersabar Pak ya, karena ini perlu proses. Betul. Untuk pengerjaan itu. Iya. Nah, kemudian Pak, ada kurang lebih 5 km Pak ya? Ya, di sekitar PHM Nur itu. Sekitar 4 km. 4 km dari mana ke mana Pak? Jadi jembatan ini kan, jembatan? ininya jembatan daerah Ruby Motor itu nanti sampai tepian itu, nah sampai nanti ke daerah
Simpang 4 Samsat kalau nggak salah. Simpang 4 Samsat lama Ya, Pak ya. ya itu kan yang belum sama Yang sekali belum. disentuh kan. Kalau yang dari Samsat menuju Mabun kan sudah dilakukan penanganan kemarin ya, sudah. Oke. Kira itu. Perkiraannya Pak, mulai penanganannya itu mulai bulan berapa kira-kira Pak? Saya kira kalau melihat proses lelang terjadi, saya kira dari informasi dari balai ini kan sudah proses lelang, baru penanganan kontrak. Nah, tentu kan nanti orang melakukan apa istilahnya tuh melihat lagi ke lapangan, melakukan pengukuran, kemudian mencek lagi kondisi terkininya. Nah, saya kira perlu waktu sekitar 2 minggu lah. Saya kira kalau 2 minggu ya setelah itu mungkin baru dilakukan action sama mereka. Action itu mungkin melakukan penanganan titik-titik kritis dulu. Nah, kemudian nanti baru dilakukan penanganan secara menyeluruh. Saya kira itu. Oke. Baik, Pak Pandi, terkait dengan jalan kewenangan pembagian jalan, ada jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Nah, secara kasat mata Pak, mungkin adakah Pak perbedaan atau yang menunjukkan oh ini jalan provinsi, ini jalan kabupaten yang mungkin saja bisa diketahui oleh masyarakat gitu Pak? Baik, kalau sebenarnya secara kasat mata ini karena produknya adalah perkerasan lentur, aspal memang tidak ada yang terlalu berbeda sebenarnya. Cuma memang untuk jalan-jalan nasional ini biasanya ditangani mediannya sekarang diberi marka jalan dengan warna kuning biasanya. Warna kuning Pak ya? Warna kuning kalau untuk jalan nasional. Sedang provinsi sama kabupaten sama masih markanya putih. Warna putih. Nah, tapi biasanya untuk jalan nasional karena kelas jalannya lebih tinggi dari kita, memang mereka istilahnya penanganannya lebih ini ya, karena dananya lebih besar, jadi mereka biasanya ada melakukan rigid, kadang ya beton dengan cor beton, kadang begitu, karena memang pendanaannya lebih besar. Kemudian juga dalam kesempatan baik ini saya kelupaan tadi Mas, bahwa saya selain jalan kabupaten ini ada lagi namanya jalan lingkungan. Jalan lingkungan Nah, jalan lingkungan perumahan pemukiman ini ditangani langsung oleh Dinas Perkim. Dulu memang dari PU Cipta Karya dulu, sekarang dilakukan oleh Dinas Perkim. Kemudian ada namanya jalan desa. Nah, jalan desa ini berarti adalah jalan-jalan yang tidak tercantum dalam SK Jalan Kabupaten. Nah, jadi selama masih belum dicantum dalam SK Jalan Kabupaten, maka diasumsikan bahwasanya itu adalah jalan-jalan desa. Nah, untuk menjadi jalan SK masuk Jalan Kabupaten tentunya sesuai dengan aturan dalam akunting aset ya, bahwasanya itu harus dipindahkan atau dihibahkan kembali ke pemerintah kabupaten untuk dimasukkan menjadi aset pemerintah kabupaten. Nah, jadi selama itu belum dimasukkan jadi aset dari pemerintah kabupaten, berarti itu merupakan aset desa dan itu merupakan kewenangan desa untuk melakukan pemeliharaannya di sana. Saya kira itu mungkin tambahan dari kami. Oke, mungkin jalan desa ini jalan-jalan baru Pak ya, yang terbentuk bisa di RT misalnya atau di beberapa desa gitu Pak ya. Betul. Jadi memang kan dalam perkembangan sekarang ini kan perkembangan penduduk semakin banyak, Perumahan semakin berkembang. Tentunya kan desa-desa sekarang sudah mulai berkembang. Nah, inilah banyak jalan-jalan yang masih tidak termasuk dalam jalan kabupaten. Nah, jadi ini harus dipahami juga. Kalau selama belum masuk dalam SK kita, belum diserahkan asetnya, saya kira tidak bisa kita lakukan penanganan di sana. Nah, begitu juga mungkin jalan perumahan pemukiman. Nah, PUPR tidak akan bisa masuk ke sana ataupun Perkim tidak bisa masuk ke sana apabila saya kira pertama aset perumahan pemukiman ini belum diserahkan kepada pemerintah. Nah, jadi memang karena ini harus aset ini harus jelas, maka baru bisa dilakukan penanganan. Nah, jadi kenapa ini saya sampaikan, kadang-kadang karena dulunya jalan lingkungan ini dilakukan oleh PU ya, PU bidang Cipta Karya, jadi orang sering mengusulkan ke kita, tapi sebenarnya sekarang ditangani oleh tetangga kami Dinas Perumahan Pemukiman ya. Oke, baik Pak Pati, mungkin kita sapa dulu, ada penelpon kayaknya ingin bergabung. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Said di Tanjung Selatan. Bapak di Tanjung Selatan. Oke, silakan Pak. Silakan, ada Kepala Dinas PUPR di studi kita. Iya, betul. Selamat pagi Pak ya. Mungkin di luar dari tema ya, dari ini jembatan dan jalan ya. Iya. Dari yang saya tanyakan ini kan pasca ada bencana ya. Oh, bencana. Itu kan di Tanjung Selatan itu kadang sering kan di Maluyung itu kan kalau jembatannya sering kalau udah
Pak bencana itu agak rusak kayak gitu, sama temboknya itu, tembok tanggulnya itu agak rusak. Nah, Iya. kewenangan dari, bukan kewenangan sih, nah itu tuh kalau misalkan perbaikannya itu siapa sih yang kayak memperbaikinya? Apakah dari developer sendiri atau dari pemerintah daerah? Perumahan yang di mana Pak? Di Maluyung Pak ya? Di Maluyung, iya. Oke. Ada lagi Pak? Mungkin kurang paham sih masalah itu, makanya mau menanyakan apa ada informasi yang lebih baik kayak gitu. Oke, itu aja, makasih. Oke, terima kasih Bapak yang di Tanjung Selatan. Baik, Pak Pani, ada penelpon yang sudah bergabung tadi dari Tanjung Selatan. Katanya beliau ini tinggalnya di perumahan Maluyung Pak, di Tanjung Selatan. Nah, katanya di situ rawan banjir, dan setelah pasca banjir itu sering ada kerusakan antara jembatan kah atau tanggulnya itu. Nah, beliau menanyakan itu kalau mau melaporkan atau mau minta perbaikan itu kewenangannya kepada siapa Pak? Ya makanya, jadi seperti yang sampaikan tadi Mas, jadi untuk sebenarnya pemerintah memang kemarin ya saya menjelaskan sedikit juga terkait dengan pasca banjir tadi. Nah, beberapa hal yang dilakukan sesuai arahan Pak Bupati. Pertama adalah menginventarisir kerusakan yang terjadi, ya kan. Nah, jadi setelah diinventarisir, dilaporkan oleh para camat, kemudian dilakukan penanganan secara darurat. Nah, jadi terkait dengan hal tersebut, PUPR sebenarnya sudah banyak melakukan untuk penanganan dampak banjir yang terjadi. Nah, untuk daerah Maluyung, karena ini daerah perumahan pemukiman, nah ini memang Bapak, ini kita akan cek lagi asetnya, ini aset dari mana? Aset dari developer kah yang terjadi, yang ambrolnya beton itu, atau dari mana? Nah, nanti kita akan cek. Nah, apabila sudah dicek nanti itu pasti dari PO, insya Allah kita akan lakukan penanganan. Tetapi apabila itu nanti karena ini jalannya jalan lingkungan, nah ini kan berarti dari perumahan pemukiman nanti yang melakukan. Disperkim Pak ya? Iya, jadi mungkin kita akan lakukan setelah memastikan. Nanti kita akan cek hari ini langsung, karena ini saya tidak membuat data terkait itu. Tetapi pada dasarnya apabila itu nanti kewenangan PUPR, insya Allah kita akan lakukan penanganan. Tetapi apabila nanti Dinas Perkim, ya tentunya akan kami sampaikan untuk Dinas Perkim terkait dengan jalan dan jembatan, serta nanti untuk tanggul yang jebol ini, itu memang penanganan kami biasanya untuk di daerah sungai ya. Nah, cuma ini apakah produk yang dari mana ini, dari produk dari ini atau dari developer ya, saya kurang tahu tanggul yang dimaksud, karena selama ini memang untuk daerah Maluyung ini kita kesulitan dalam menangani karena lahannya ini Pak belum bisa dilakukan penanganan, karena alat kita tidak bisa masuk di situ. Nah, karena posisinya ini persis bersebelahan dengan rumah, juga perumahan ya kan, kemudian juga di sebelahnya masih ada pohon karet orang. Nah, jadi mungkin itu yang akan kita koordinasikan nanti kalau terkait dengan sungainya, saya kira itu. Oke, baik. Yang pasti sebelum melakukan penanganan kita harus pastikan dulu Pak ya, itu produk dari siapa gitu. Betul, supaya Pak, tidak ada kesalahan di kemudian hari. Betul Mas. Nah, kemudian ini bagi misalnya ada warga Pak yang ingin melaporkan atau memberikan informasi terkait ada kerusakan jalan atau jembatan yang kewenangan kabupaten ini Pak. Nah, itu lapornya kemana Pak misalnya Pak? Baik. Lapornya kemana, dan apakah harus datang ke kantor Dinas PU atau bisa lewat hotline apa nomor senternya Pak? Baik Pak, jadi kami sebenarnya memahami bahwasanya luas Kabupaten Tabanan sangat luas ya dibanding kabupaten lain. Terus tingkat istilahnya tuh tingkat kesulitannya kan berbeda-beda. Kita ini kan ada yang daerah utara, daerah berbukit ya kan, tengah daerah datar, kemudian selatan daerah rawa atau daerah rendah. Nah, kami mengantisipasi itu sebenarnya kami sudah membuka Facebook ya, bisa di Dinas PU, bisa langsung dikonekkan, kemudian bisa melalui Instagram juga ada Dinas PU Kabupaten Tabalong juga, kemudian juga bisa langsung ke loket pengaduan kami ya. Karena Mas, dalam hal ini kami memahami itu, oleh karena itu kami membentuk namanya tim TRC, tim reaksi cepat. Nah, jadi kami Dinas PU sudah melakukan inovasi dengan cara adalah melakukan pembentukan tim TRC
jalan dan jembatan, sehingga apabila ada keluhan apapun itu di masyarakat, kita akan segera melakukan survei atau mencek dulu laporan tersebut. Nah, karena itu apabila masyarakat ingin melaporkan, tentunya yang diharapkan kami pertama lokasinya harus jelas. Lokasinya Pak ya? Lokasinya Dimana harus gitu? di mana harus jelas, RT berapa kalau perlu, misalnya kecamatan ini, desa ini, RT ini, ya kan. Nah, kemudian mungkin kalau bisa Sherlock bagus juga, ya kan. Nah, jadi biar kita langsung bisa fokus melihat ke sana, melakukan ini. Nah, setelah itu kita mengidentifikasi kerusakan. Apabila kerusakannya masih bisa kita tangani melalui pemeliharaan rutin, karena kita ada pemeliharaan rutin jalan jembatan, insya Allah itu akan segera bisa kita tangani. Tetapi memang perlu kesabaran, karena misalnya contoh jembatan kayu ulin, nah tentu kan kami harus mencari bahan kayunya dulu, ya kan, karena kayunya kan agak susah dicari sekarang, langka. Nah tentu ini perlu kesabaran, tetapi kami sebenarnya sudah, apabila laporan itu akan kami identifikasi, kita akan lihat kerusakannya, kita bikinkan draftnya, nah kemudian kita cari bahannya, baru kita lakukan penanganan. Nah itulah langkah-langkah yang kita lakukan dalam rangka memberi pelayanan masyarakat. Jadi silahkan saja kalau memang ada dari masyarakat misalnya ada keluhan-keluhan terkait jalan, jembatan ataupun terkait infrastruktur, silahkan dilapor ke kami. Insya Allah rekan-rekan kami, tim kami segera untuk melakukan pengecekan dan survei di lokasi yang dimaksud. Saya kira itu. Kalau itu ada batasannya Pak? Maksudnya ada batasan. Oh, kalau kerusakannya segini bisa diperbaiki melalui dana pemeliharaan. Nah, kalau misalnya di atas, kalau tidak bisa melalui dana pemeliharaan itu seperti apa Pak misalnya Pak? Atau kemana jalannya mencarikan untuk memperbaiki itu Pak? Baik, nah makanya jadi kami tadi kan makanya melakukan identifikasi dulu. Nah, apabila nanti dananya ini di atas 200 juta, berarti itu harus melakukan program namanya. Jadi program ini harus memang melalui namanya musrenbang. Musrenbang Pak ya. Jadi usulkan melalui musrenbang desa, kecamatan, kemudian kabupaten. Nah, nanti kita akan satu padukan dengan visi misi dan juga ketersediaan anggaran. Dan insya Allah kalau memang dananya mencukupi dan ini merupakan program yang sangat urgent dan juga sesuai visi misi, saya kira pemerintah akan segera menyetujui untuk melakukan program di sana. Saya kira itu. Oke. Nah, kemudian untuk musrenbang itu Pak ya, secara jenjang ada musrenbang desa, musrenbang tingkat kecamatan, sama musrenbang tingkat kabupaten Pak. Nah, setelah dilaksanakan musrenbang Pak di berbagai tingkatan itu, ada istilah pertemuan trilateral Pak, antara Dinas PUPR, Bapeda sama camat-camat se-Kabupaten Tabalong Pak. Nah, pada pertemuan trilateral itu Pak, mungkin tentunya akan dipilah-pilih Pak ya, untuk mana saja penanganan yang masuk ke dalam shortlist atau long list gitu. Nah, biasanya Pak dalam pertemuan trilateral ini Pak, apa yang dikedepankan Pak atau yang diutamakan Pak untuk melakukan pembangunan itu Pak? Ya, bagaimanapun kita tahu kan anggaran kita terbatas. Tentu yang dilihat tentu adalah merupakan kebutuhan orang banyak, bukan kepentingan, ya kan. Nah, jadi yang pertama, makanya kenapa biasanya kita mengundang dari camat juga, karena camat sudah bisa memastikan atau menentukan dari berapa desa yang mengusulkan ataupun tadi long list yang ada itu, yang mana yang benar-benar merupakan prioritas dan kebutuhan di kecamatan itu. Nah, karena itu kami biasanya berdiskusi dengan para camat. Yang kedua juga memastikan administrasinya juga lengkap ya. Jadi dengan ada trilateral tadi juga memastikan bahwasanya administrasinya lengkap. Contoh misalnya akan dilakukan misalnya pembangunan jalan usaha tani misalnya JUT. Nah, ini harus dipastikan bahwasanya lahan-lahannya ini sudah bebas atau dihibahkan kepada pemerintah. Jangan sampai nanti pas kita ingin melaksanakan kegiatan di sana sudah menjadi program diperjuangkan di DPRD, ternyata lahannya belum siap. Nah, ini hal-hal ini yang kita akan tanyakan waktu melakukan pengusulan. Nah, jadi selain itu tadi kita berbicara atau berdiskusi terkait dengan kebutuhan, nah juga terkait dengan administrasi atau kelengkapan yang harus dipersiapkan supaya ini menjadi program yang benar-benar nantinya bisa dilaksanakan. Saya kira itu. Oke, baik. Artinya tuh tidak semuanya bisa kita langsung akomodir Pak ya, permintaan masyarakat tergantung dengan ketersediaan dana dan sesuai dengan visi misi tersebut Pak ya. Betul. Jadi saya kira ya, jadi kita tetap harus optimis Mas. Jadi pendanaan APBD mungkin tidak bisa, kita bisa lakukan melalui, mungkin kita usulkan melalui APBN. Sebagaimana kita tahu, kita bahwasanya ada dana-dana dari pusat yang bisa kita lakukan
untuk menangani jalan-jalan ataupun kewenangan kabupaten. Misalnya ada dana alokasi khusus. Nah, jadi misalnya di list tersebut ternyata cuma untuk yang tersedia untuk APBD, kita berupaya nanti melalui dana-dana pusat, melalui DAK, mungkin dana lainnya, dana hibah atau apa, sehingga saya kira artinya kita tetap harus beroptimis saja bahwasanya apa yang merupakan kebutuhan masyarakat ini tentu akan diupayakan semaksimal mungkin bisa ditanggulangi ataupun diatasi supaya menjadi program yang bisa diwujudkan. Saya kira itu. Oke, baik Pak Pani dan pendengar di Suara Tabalong, panjang lebar kita tadi bahas tentang penanganan infrastruktur yang ada di Kabupaten Tabalong. Sebelum kita lanjut Pak, mungkin kita break dulu sebentar sambil mendengarkan beberapa pesan berikut ini. Aturan Pemkab Tabalong sedang Anda dengarkan 95,4 FM Suara Tabalong, enak didengar dan perlu. Pastikan sanak saudara memiliki KTP elektronik. Jika tidak, maka tidak bisa mengurus BPJS, tidak bisa mengurus buku nikah atau akta kawin, tidak bisa mengurus SIM, tidak bisa mengurus BPKB, tidak bisa mengurus paspor, tidak bisa mengurus buku tabungan, tidak bisa mengurus pinjaman kredit, tidak bisa membeli motor, tidak bisa memilih saat pemilu. Besok, semua pelayanan serba online menggunakan NIK pada KTP elektronik Anda. Tidak ada biaya dalam pembuatan KTP elektronik atau gratis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Semua pihak berkewajiban mengantisipasi penyebarannya. Tetap jaga kesehatan dengan langkah-langkah berikut. Cuci tangan dengan sabun antiseptik, perbanyak makan sayur dan buah, serta mengkonsumsi vitamin. Olahraga teratur dan istirahat yang cukup. Tidak mengkonsumsi daging mentah dan telur yang tidak dimasak. Hindari kontak langsung dengan hewan hidup dan tidak bersentuhan. Serta jangan lupa berdoa dan selalu menggunakan masker saat sakit. Jika memiliki gejala, segera periksa ke dokter. Waspada virus corona dan cegah penyakit sedari dini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Informasi dan hiburan. Tangan ayah. Badan Lani kok panas ya? Sudah ibu kompres dan beri paracetamol, juga banyak minum air. Kalau panasnya nggak turun juga, kita harus segera ke dokter, Bu. Lani. Ayah, bangun. Lani nggak ketolong, Bu. Untung ya, Bu. Kita cepat bertindak. Gejala DBD pada bayi dan anak balita biasanya diawali dengan demam tinggi, batuk, pilek, hingga mual dan muntah. Seringkali gejala ini tidak disadari sebagai tanda DBD. Segera bawa penderita ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Waspada demam berdarah. Lakukan 4M, menguras, menutup, mengubur, dan memantau. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Kalimantan Selatan meluncurkan e-retribusi online untuk penerimaan retribusi daerah. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2019 tentang SIMDA Pendapatan Online. Adapun jenis retribusi daerah Kabupaten Tabalong yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pemakaian kekayaan daerah laboratorium, retribusi pemakaian kekayaan daerah kendaraan bermotor, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi terminal tempat parkir untuk kendaraan penumpang, retribusi terminal tempat kegiatan usaha, retribusi terminal fasilitas lainnya di lingkungan terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat wisata,
retribusi pelayanan tempat olahraga, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi pemberian izin trayek kepada badana. Dari kawasan perkantoran Pemkab Tabalong, sedang Anda dengarkan 95,4 FM Suara Tabalong, enak didengar dan perlu. 95,4 FM Radio Suara Tabalong, informasi dan hiburan. Baik, pendengar, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tabalong terkait penanganan kondisi jalan di Kabupaten Tabalong. Dan bagi Anda kita undang kembali bagi yang ingin bergabung dengan bincang-bincang kita pada pagi kali ini bisa melalui nomor telepon 0526 20 22 961 atau melalui WA di nomor 0877 1653 0366. Baik Pak Pani, sebelum kita sambil kita menunggu penelpon yang ingin bergabung, kita lanjut dulu Pak. Terkait dengan tadi kita sudah bahas tentang bagaimana tentang aduan kalau adanya kerusakan jalan di bawah kewenangan kabupaten. Nah, untuk jalan provinsi sama jalan negara Pak, itu kan tidak bisa Pak dilakukan oleh Dinas PUPR Pak, dan Dinas PUPR kemungkinan hanya bisa menerima kemudian menyalurkannya itu Pak ya. Nah, itu kalau misalnya ada kerusakan Pak, itu prosesnya seperti apa Pak? Penanganannya Pak yang dilakukan oleh Dinas PUPR terhadap jalan provinsi dan jalan negara ini Pak. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan yang terjadinya kerusakan di jalan nasional dan jalan provinsi, yang langkah kita lakukan tentu seperti yang kami lakukan juga, yaitu survei dulu ke lapangan, mencek tingkat kerusakannya, kemudian apa yang rusak. Nah, kemudian kami koordinasikan langsung kepada balai dan juga kepada Dinas PUPR provinsi. Nah, setelah itu baru mereka biasanya akan melakukan penanganan, karena setelah kita informasikan, karena memang lokasinya jauh, nah mereka akan melakukan. Tetapi kalau seandainya nanti kami lihat belum juga ditangani, isinya terlambat atau ini, nah kita minta izin nanti untuk melakukan penanganan yang sifatnya istilahnya sangat riskan atau membahayakan bagi para pengguna jalan. Jadi kita melakukan penanganan tidak terlalu banyak, tapi untuk memfungsionalkan supaya jangan terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya kira dan itu boleh Pak ya? Saya kira kita makanya izin dulu. Jadi kita menyampaikan, artinya menginformasikan bahwasanya kita akan melakukan penanganan di situ. Jadi yang namanya kewenangan orang, tentu kita harus ada etika ataupun attitude bagaimana kita melakukan penanganan sana. Ya, itu tadi pertama kami tetap mengharapkan mereka langsung melakukan penanganan, tetapi kalau kita lihat nanti dalam perkembangannya mereka tidak menangani, kita minta izin untuk melakukan penanganan. Saya kira itu. Oke. Kemudian terkait ini Pak, terkait penanganan jalan negara Pak, jalan yang di bawah kewenangan APBN. Nah, itu biasanya ada lobby-lobby atau negosiasi Pak ya ke Kementerian PUPR gitu, misalnya, oh ini di jalan kami ada jalan negara yang mengalami perlu pemeliharaan. Kira-kira menurut pengalaman Bapak itu mereka itu langsung menerima kah Pak, atau harus cross check dulu ke lapangan lagi atau bagaimana Pak? Jadi begini, jadi bagaimanapun tentunya pengusulan yaitu dari pemerintah kita ya harus aktif melakukan pengusulan. Kita Pak Bupati selalu perintahkan kita, selalu mengingatkan kita bagaimana untuk melakukan pengusulan. Nah, jadi itu tadi tidak boleh pesimis, kita terus optimis, kemudian terus melakukan baik secara lisan nanti kalau ketemu dalam event-event rapat ataupun kegiatan-kegiatan, dan juga ada acara-acara khusus untuk namanya Rakornis, rapat koordinasi teknis. Nah, di sanalah kita akan berargumen, kemudian menyampaikan harapan-harapan kita, apa yang perlu lagi mereka perbaiki. Jadi itu juga terkait dengan jalan, terkait dengan sungai ya. Kemudian terkait dengan pokoknya kewenangan-kewenangan nasional, kewenangan-kewenangan dari provinsi yang ada di Kabupaten Tabalong akan kita lakukan waktu event Rakornis. Nah, itu Rakornis. Jadi itu dari sisi itu. Kemudian dari sisi nanti kebijakan atau politis juga kita akan nanti juga dengan anggota DPRD kabupaten juga mengupayakan
berkunjung ke balai, mengunjung ke provinsi, juga kepada DPRD provinsi juga kita minta support juga, begitu juga dengan DPR pusat. Nah, jadi saya kira dari sisi teknis kita melakukan itu, juga dari pengusulan Pak Bupati terus meminta kita terus melakukan pengusulan. Nah, dari sisi politis juga kita lakukan. Nah, jadi 3 hal ini yang terus kita lakukan. Alhamdulillah pada tahun ini jalan nasional di Kabupaten Tabalong ditangani dan jalan provinsi juga akan ditangani. Saya kira itu. Oke, Pak, mungkin ini terkait dengan isu terbaru Pak tentang kepastian dipindahnya atau ditunjuknya ibu kota negara baru di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, dengan ditunjuknya Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai ibu kota baru itu Pak, mungkin ada pandangan yang berbeda nggak Pak dari Kementerian PUPR terhadap Kabupaten Tabalong sebagai daerah yang berbatasan langsung Pak dengan ibu kota baru ini Pak? Ya, saya kira pasti akan terjadi perubahan ya. Jadi dari dulu Tabalong ini cuma sebagai bagian dari satu pulau di Kalimantan Selatan ataupun satu kabupaten di Kalimantan Selatan, tapi sekarang ini merupakan pintu gerbang. Jadi saya kira mereka akan beda cara memandangnya. Kalau saya lihat ya, pertama kenapa saya katakan itu, seringkali kami rapat setelah IKN ini sudah dipastikan ada di Penajam Pasir Utara, ini cara mereka memandang Tabalong udah beda. Jadi artinya mereka tentu akan memperhatikan kita dari sisi infrastruktur. Nah, saya yakin itu karena memang bagaimanapun dampak dari perpindahan ini, jadi area yang di dekat ibu kota tentu akan menjadi perhatian mereka, baik dari sisi nanti infrastrukturnya, nanti dari sisi sarana-sarana yang lain penunjang untuk ke ibu kota. Nah, saya kira oleh karena itu kita insya Allah ini merupakan tantangan juga dan juga momentum bagi kita untuk meningkatkan infrastruktur kita lebih baik ke depannya. Saya kira itu. Oke, mungkin kira-kira ada peluang nggak Pak ada dibangun infrastruktur jalan yang baru yang berbeda dengan jalan sekarang? Mungkin ada jalur kereta api kah atau jalur jalan tol kah Pak untuk ke depannya Pak? Kalau sebelum IKN itu sendiri diputuskan sebenarnya jalur kereta api ini sudah berapa kali pembahasan ya. Jadi saya sendiri sudah hampir 3 kali mengikuti pembahasan di Kementerian Perhubungan. Nah, jadi saya kira dari sisi perencanaan sudah ya, kemudian ini kan dari tahap pembebasan lahan ataupun identifikasi lahan yang akan dilakukan kereta api atau yang akan dijalani kereta api ya. Nah, kemudian yang paling menggembirakan dari kami mengikuti berapa kali di kementerian itu, stasiun utamanya atau hubnya ini akan berada di Kabupaten Tabalong. Nah, ini merupakan sebenarnya kalau memang ini terjadi nanti jalur kereta api akan dari Balikpapan, ruas Balikpapan menuju Banjarmasin, hubnya nanti di Tabalong, kemudian mungkin dari orang mau ke Kalteng juga hubnya di Tabalong. Nah, jadi kalau hubnya di Tabalong, saya kira ini kesempatan bagi kita untuk pengembangan perekonomian kita, pengembangan infrastruktur kita, dan perkembangan perkotaan kita, dan juga perkembangan Kabupaten Tabalong secara keseluruhan. Nah, jadi ya tentunya harapan seperti yang disampaikan Bupati, kita bukan hanya sebagai daerah penyangga, tapi kita menjadi hinterland ataupun memberi support kepada ibu kota ke depan, yaitu dengan cara memasok segala kebutuhan di sana, kemudian memasok tenaga kerja yang berkualitas ke sana, dan juga nanti juga Kabupaten Tabalong sudah menyiapkan kawasan industri. Nah, jadi kita sudah siapkan RDTR kawasan industri dibantu dari APBN. Nah, mudah-mudahan ini dengan adanya kawasan industri yang sudah kita siapkan ini, nanti investor akan banyak masuk ke Kabupaten Tabalong, dan tentunya harapan kita akan banyak menyerap tenaga kerja bagi putra-putri Kabupaten Tabalong. Saya kira itu. Oke, baik Pak, terkait tata ruang Pak, rencana tata ruang wilayah RT/RW dengan ditunjuknya IKN baru di Penajam, apakah ada perubahan Pak RT/RW kita Pak? Ya, menyesuaikan dengan ibu kota baru itu Pak? Baik, jadi makanya tadi saya sampaikan kita bersyukur sekali pada tahun kemarin ya, setelah ikan ini kan dipastikan di Penajam Pasir Utara, kita langsung membahas revisi RT/RW. Nah, beberapa hal itulah kami dalam rangka RT/RW yang revisinya menyambut IKN ini dan juga visi misi Bupati, ada memang beberapa perubahan. Artinya bagaimana kesiapan kita baik dari sisi sumber daya manusia nantinya, jadi kita akan akomodir, kemudian bagaimana nanti daerah misalnya lapangan terbang kita akan siapkan juga yang lahannya. Nah, dari kemudian juga kawasan-kawasan baru, kawasan Tanjung Green City kita juga buat dalam RT/RW.
Ini dalam rangka untuk mengantisipasi bagaimana nanti perkembangan kota kita menyikapi dengan perubahan ibu kota pindah ke Kalimantan Timur. Nah, jadi RTW kita juga kita ubah. Nah, mudah-mudahan tata ruang kita ubah ini juga akan mensupport IKN kita sehingga Tabalong benar-benar siap dari sisi peraturannya, dari sisi ruangnya, kemudian dari sisi infrastrukturnya. Saya kira itu. Oke, baik. Ini Pak, mungkin ibu kota negara baru di Penajam itu kan berbatasan langsung dengan wilayah utara Kabupaten Tabalong, Pak ya. Nah, seperti kita ketahui pengembangan wilayah pembangunan di Tabalong ini ada 3, Pak, utara, tengah, dan selatan. Nah, itu apakah dengan ditunjuknya Penajam sebagai ibu kota negara baru, apakah pembangunan infrastruktur itu dititik beratkan di wilayah utara saja, Pak, atau tetap menyebar di wilayah tengah dan selatan gitu, Pak? Ya, jadi saya kira kita terus semua daerah pembangunan ini kita akan lakukan pembangunan terus ya. Jadi misalnya di perkotaan juga kita harus tetap tata kotanya, ada Tanjung Grand City sesuai harapan Pak Bupati. Kemudian juga kita akan membuat jalan-jalan baru untuk mengantisipasi bagaimana nanti perkembangan kota kita. Ya, ada Tabalong Outer Ring ya, nanti kita artinya jalan baru di luar ring Tabalong, jangan hanya Pangeran Haji Muhammad Nur saja, karena ini kan sudah terlalu padat Pangeran Muhammad Nur. Kita harus memikirkan sudah ke arah sana. Kemudian juga membangun kawasan baru. Nah, begitu juga di Jaro ataupun daerah utara. Saya kira kita harus kembangkan. Jaro potensinya selain pertanian, ya kan, juga daerah utara ini karet, juga perkebunan, itu akan kita manfaatkan. Tetap kita akan kembangkan terus. Nah, tetapi juga kita akan melihat potensi-potensi yang belum tergarap secara maksimal. Misalnya kawasan-kawasan wisata. Nah, tentunya harapan kita nanti kawasan wisata ini akan bisa kita tumbuh kembangkan di daerah utara, sehingga harapan kita nanti IKN yang baru ini akan membawa dampak pariwisata juga bagi kabupaten kita khususnya di daerah utara. Saya kira itu. Oke, baik Pak Pani, ada warga sebenarnya yang bertanya di melalui WA. Ada Pak Yadi di Desa Wayau, Pak. Ya. Nah, Pak Yadi ini bertanya tentang jalan yang longsor di Desa Wayau itu, Pak. Nah, itu kan pas di tikungan katanya, Pak. Itu sangat membahayakan. Nah, yang pertama mungkin itu kewenangan siapa, Pak, yang longsor di Desa Wayau itu, Pak? Baik, jadi dapat kami sampaikan dan bersama baik ini untuk longsoran di daerah Wayau ya, di pasti tikungan itu, insya Allah tahun ini akan dilakukan penanganannya oleh Dinas PU Provinsi. Nah, jadi sudah, karena ini merupakan jalan mereka juga, jadi mereka sekaligus menangani untuk longsoran tersebut. Nah, jadi ini juga masih dalam proses lelang. Jadi Pak Yadi, kita dapat informasikan sekali lagi bahwasanya akan ditangani penanganan di sana oleh Dinas PUPR Provinsi. Nah, ini masih dalam proses lelang. Jadi harap bersabar dan kita berdoa semoga lancar saja sehingga kegiatan bisa segera dilaksanakan di sana. Saya kira itu. Dan sudah masuk kegiatan tahun ini, Pak ya? Betul. Jadi sudah siap dilaksanakan. Terus terkait ini, Pak, kita kembali ke awal tadi, ada Bapak sebut dengan pembangunan jalan Tanjung Baru dari Maburay ke Tanta, Pak ya, kalau tidak salah. Nah, itu persisnya letaknya di mana itu, Pak? Nah, jadi sesuai arahan Pak Bupati kemarin bahwasanya kita akan membangun jalan dari yang baru dari Maburay menuju Tanta atau Tanjung Selatan ini. Persisnya titik nolnya adalah di pertigaan di Islamic Center. Nah, sehingga diharapkan nanti di situ akan akan dibuat simpang 4. Jadi kemudian ada tugu jadi apabila orang masuk ke daerah situ, ini menandakan bahwa ini masuk ke kawasan perkotaan Kabupaten Tabalong. Nah, oleh karena itu Pak Bupati mengharapkan bagaimana nanti trotoar juga yang dari Mabun ini sampai nanti ke batas itu. Nah, sehingga diharapkan nanti perkotaan kita di sana akan menjadi kawasan yang bagus ya, menarik untuk baik dari nanti untuk investor nantinya, kemudian juga untuk masyarakat juga, dan juga untuk tentunya membuka kawasan perekonomian baru di daerah Maburay. Saya kira itu. Itu apakah ini, Pak, apakah jalan tersebut itu memecah atau jalan lingkar lah untuk mengurangi kepadatan di PHM Nur, Pak? Nah, saya kira ini kan akan setelah jalan jadi nantinya kita akan lakukan rekayasa lalu lintas nantinya. Nah, kita harapkan nantinya memang begitu. Harapan kami tentunya bagaimana nanti jalan ini tidak hanya tertumpu ke Jalan Pangeran Muhammad Nur, karena memang Jalan Pangeran Muhammad Nur ini kan sudah terlalu padat juga. Nah, kemudian juga kita juga akan terus mensosialisasikan bagaimana juga jalan dari Warukin ini bisa sudah dilewati dari sampai ke Sulingan. Ya kan, kemudian juga nanti kita akan mungkin kembangkan dari jalan dari Pasar Panas menuju Wayau tidak lagi lewat dalam Pangeran Muhammad Nur. Nah, jadi
Jadi misalnya dari Ada jalan tembus Pak ya? Itu ada jalan tembus, nanti kita upayakan bagaimana jalan itu jadi, karena jembatan sudah kita bangun di sana sehingga orang juga yang dari Kaltim bisa kalau mau ke Wayau, mau ke daerah istilahnya Mahi tidak lagi lewat kota. Jadi kita akan rekayasa arus, rekayasa lalu lintas, dan kita siapkan prasarana sehingga harapan kita ke depannya di dalam kota ini tidak terlalu padat lagi. Saya kira itu. Oke, baik, luar biasa sekali pendengar apa-apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 ini. Baik, terakhir mungkin Pak Pani mungkin himbauannya kepada masyarakat atau bagi masyarakat yang ingin atau masukan atau laporan lah terkait kondisi jalannya itu seperti apa Pak itu Pak? Ya, jadi kami tentunya berharap karena luas wilayah kita ini sangat luas ya. Nah, jadi Dinas PUPR tentunya mengharapkan bantuan masyarakat. Yang pertama, kalau memang ada informasi terkait infrastruktur, kami minta tolong diinformasikan, ya kan, bisa melalui Facebook, ya kan, Instagram, ataupun kalau pas mau berkunjung ke kantor kami sarankan, karena di kantor kami sudah ada loket pengaduan khusus. Nah, jadi silahkan saja, karena memang kami berharap sekali informasi, karena terus terang aja kan kami ini luas, areanya sangat luas, sedangkan SDM kami sangat terbatas. Nah, dengan bantuan dari masyarakat untuk menginformasikan ini adalah salah satu bagaimana kami meningkatkan kinerja kami. Nah, jadi silahkan saja Bapak Ibu dari masyarakat kita semua untuk menyampaikan. Insya Allah kita akan bergembira atau merasa senang dengan informasi ini, sehingga kami bisa fokus langsung untuk melakukan penanganan di titik-titik mana yang merupakan kerusakan yang terjadi terkait infrastruktur. Nah, saya kira itu saja. Mungkin yang kedua tentunya mari kita sama-sama menjaga memelihara infrastruktur yang sudah dibangun. Tentunya pemerintah tidak akan bisa menjaga memelihara tanpa bantuan dari masyarakat, baik apapun itu, misal jalan, jembatan, drainase, semua tentu harus peran serta masyarakat juga harus ada di sana, sehingga harapan kita infrastruktur yang kita bangun ini nantinya bisa benar-benar nanti bermanfaat bagi masyarakat kita semua. Saya kira itu. Oke, baik pendengar, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tabalong. Namun sebelum kita tutup, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik melalui bincang-bincang kita kali ini. Di antara tentang pembagian kewenangan jalan yang ada di Kabupaten Tabalong adalah ada terbagi 3. Yang pertama adalah jalan nasional yang panjangnya kurang lebih hampir 100 km Pak ya, yang berasal dari perbatasan Amuntai Tabur, Keluak, Pasar Panas, kemudian ada dari Mabuun ke arah Batu Babi dan Jalan PM Nur. Nah, kemudian untuk kedua ada jalan yang kewenangannya berada di bawah Dinas PUPR Provinsi sepanjang kurang lebih 30 km, seperti Jalan Warukin, Tanta, Sulingan, kemudian dari Jalan Hikun menuju Mahe, Harwai, Bongkang, dan Muara Uya. Nah, kemudian untuk jalan kabupaten itu tersebar di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Tabalong sebanyak kurang lebih 241 ruas dengan panjang hampir 1000 km yang ada di 12 kecamatan di Kabupaten Tabalong, dan masing-masing jalan tersebut sudah ada wewenang masing-masing. Jadi jalan kabupaten merupakan wewenang dari Dinas PUPR Kabupaten Tabalong melalui APBD Kabupaten Tabalong, kemudian jalan provinsi melalui dana APBD provinsi, dan jalan nasional melalui Balai Jalan Nasional atau melalui dana APBN. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KTP elektronik atau gratis.